Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara ya. Barangkali belum masuk suaranya. Oh, sebentar. Halo, tes suara. Teman-teman, apa udah masuk suaranya? Oh, nggak ada yang jawab ya. Oke, udah masuk. Oke, jadi khawatirnya itu saya ngomong tapi nggak ada yang dengar. Jadi saya pastikan dulu agar suara saya masuk ya. Oke, saya coba untuk share screen ya. Baik, saya ulangi lagi, kita buka lagi ya TMS kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam hari ini kita akan mulai lagi TMS atau Typeset Mastery series ya. Di pekan yang pertama di bulan Juni ya. Jadi TMS itu tiap sebulan sekali, tapi tiap pekannya itu ada ya, tiap Jumat malam di situ. Dan pertama, sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Adha ya. Selamat merayakan Idul Adha bagi teman-teman Muslim yang merayakannya. Semoga amal ibadah kita, kurban kita barangkali bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, saya langsung share screen ya. Saya tidak akan menunggu yang terlambat. Kita akan langsung mulai. Sebentar. Screen kedua. Oke, oke teman-teman semua. Ini ada rekamannya nanti ya. Jadi rekamannya insya Allah akan kita share. Ini saya udah record ya. Kita akan share pada teman-teman semua. Oke. Baik, ini forumnya adalah forum untuk lebih mengenal dari Typeset ya. Kalau di saat kita ikut webinar itu eh, forumnya itu cepat banget dan kita akan coba di sini akan menyampaikan apa itu terkait dengan Typeset gitu. Sebentar saya cek dulu, barangkali grup-grup WA sudah dikabari belum ya? Kok belum banyak yang hadir di sini? Oke, teman-teman semua, jadi AI, Typeset itu ya. Jadi Typeset itu adalah landing page builder. Saya akan coba untuk menyampaikan dari awal. Jadi Typeset itu adalah apa gitu ya, dan bagaimana cara kerjanya. Jadi yang pertama, Typeset itu, ini deskripsi singkat aja. Typeset itu adalah AI yang atau web builder AI yang ditenagai oleh AI tentunya ya. Jadi artinya ini adalah tools yang bisa membuatkan kita website dengan tenaga AI di situ ya. Oke. Nah, dengan AI, kenapa kita kok pakai AI sekarang? Karena AI itu bisa membantu kita untuk kerja lebih jauh, lebih efisien ya dan efektif gitu. Ini udah pasti paham semua ya, karena tidak memerlukan keahlian khusus untuk mempelajari. Jadi dengan menggunakan website ini kita nggak perlu keahlian khusus untuk mempelajari coding, misalkan desain dan seterusnya. Kemudian deskripsi singkat lainnya adalah website ini memiliki banyak fitur yang dibutuhkan oleh marketer online ya. Jadi teman-teman yang bisnis online, yang baru merintis ataupun bahkan sudah punya bisnisnya bahkan ya, atau bahkan yang nggak punya bisnis ini bisa memanfaatkan website ini untuk kebutuhan belajar jualan dan seterusnya gitu ya. Oke, nah ini deskripsi singkatnya ya, karena di sini saya nggak akan banyak macam teori, cuman ini biar tahu aja bagi teman-teman yang masih belum paham. Kemudian ini deskripsi singkatnya seperti itu, dan benefit apa sih manfaat kita menggunakan tab ini gitu ya.
Ini bagi teman-teman yang eh, baru gabung di TypeChat, ya mungkin masih belum paham ya. Kalau yang udah lama mungkin bisa refresh kembali. Nah, benefit yang pertama, kita itu bisa bikin website atau landing page dengan cepat bahkan dalam hitungan menit. Ya, ini sudah dibuktikan, saya buktikan juga, dan teman-teman lainnya juga sudah buktikan bahwasanya membuat website itu saat ini dengan menggunakan website itu sangat-sangat cepat sekali ya. Kita nggak perlu pusing untuk belajar desain dan seterusnya. Dan TypeSet ini easy to use ya, mudah banget dipakainya. Bahkan kemarin ada user kita yang pensiunan gitu ya. Beliau bisa bisa membuat website bahkan sampai bikin form order dan seterusnya ya. Meskipun kata beliau menonton video video saya yang menjelaskan tentang form order itu berkali-kali katanya baru paham. Nah, nggak masalah. Artinya yang pensiunan aja ya, artinya udah 60 tahun ke atas itu bisa menggunakan typeset. Jadi memang benar-benar easy to use. Udah banget. Kemudian tidak perlu kalian UX, UI, layouting, coding semuanya itu nggak usah karena sudah ditangani oleh typeset DTA. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kemudian eh, typeset ini memiliki banyak fitur yang memudahkan marketing online. Bahkan kita bisa gunakan untuk jualan online dengan fitur form ordernya ya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kita tidak perlu domain, tidak perlu beli domain, sewa domain gitu ya. Karena kita bisa menggunakan subdomainnya Typeset. Meskipun ya kita bisa menggunakan domain kita sendiri itu bisa ya. Kalaupun kita nggak punya domain, nggak masalah. Kita bisa pakai domainnya Typeset. Jadi orang itu kayaknya nggak begitu peduli ya terhadap subdomain atau domain apa gitu ya. Yang penting isi daripada landing page-nya. Seperti itu biasanya ya. Jadi benefitnya adalah nggak perlu beli domain. Kita bisa pakai subdomainnya TypeSite. Dan subdomainnya itu bisa disesuaikan dengan bisnis kita namanya ya. Kemudian kita juga nggak perlu langganan domain hosting ya atau server. Kita nggak perlu lagi. Ya, biasanya yang paling murah itu ya mungkin 100.000 atau 90.000 atau 75.000 per bulan ya untuk hostingnya doang. Nah ini dengan TypeSite kita udah bisa bikin website sebanyak mungkin landing page-nya gitu ya. Nah, dan juga tetap satu satu akun saja bisa membuat banyak sekali landing page begitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan list building. Nah, teman-teman yang bisnisnya itu yang bisnisnya butuh lead ya atau butuh database calon pelanggan, nah itu kita bisa gunakan ini. Dengan cara apa? Dengan cara list building, membuat landing page dengan list building. Nah, jadi jualan karena apa? Karena Typeset ini sudah dilengkapi dengan fitur collect data. Collect data itu ngumpulin data orang dengan melalui form ya. Dan juga ada integrasi dengan tools WhatsApp marketing Drip Sender yang sangat powerful ya untuk melakukan bisnis atau untuk melakukan list building dan melakukan funneling marketing begitu. Nah, kemudian desain LP-nya atau landing page-nya itu atau desain form-nya itu unik dan eksklusif. Kenapa kok begitu? Ya karena eh yang bikin tuh AI ya. Jadi meskipun prompt-nya sama atau instruksinya sama, tapi ketika AI mengeksekusi itu bisa berbeda aja. Artinya setiap landing page itu mempunyai keunikan sendiri gitu. Jadi nggak sama dengan landing page yang lain. Jadi nggak pasaran begitu desainnya ya. Jadi selalu baru. Dan kita punya beberapa ini ya model ya, model AI yang bisa membantu kita mendesain sebuah landing page-nya seperti apa begitu. Nah ini manfaatnya banyak banget sebenarnya. Cuma saya highlight yang paling-paling oke aja ya di situ. Kemudian website kita yang dibangun di website ini cepat ya, loadingnya cepat karena image-nya atau gambarnya itu ketika diupload di website itu sudah diganti formatnya menjadi WebP. WebP itu format WebP itu adalah format yang ringan ya. Jadi dikompres tanpa banyak mengurangi kualitas dari gambar di situ ya. Ini sudah otomatis. Jadi cepat karena salah satu faktor lambatnya sebuah website itu atau landing page itu adalah image-nya terlalu banyak dan besar-besar. Ada yang 1 MB, 2 MB dan itu image-nya atau gambarnya itu enggak satu doang, kadang banyak begitu. Itu membuat loadingnya jadi lambat begitu. Dan Google itu nggak suka dengan yang lambat. Dan juga customer pun juga nggak suka dengan yang lambat begitu. Dan kemudian juga SEO friendly. Di sini kemarin mungkin sudah disampaikan atau sudah dipraktekkan oleh Kang Nurdin ya ketika di webinar. Jadi di setiap webinar biasanya itu di testing dulu SEO-nya dan juga kecepatannya di situ. Nah, kemudian benefit atau manfaat yang lainnya itu kita bisa membuat unlimited page gitu ya.
Jadi kita bisa membuat sebanyak apapun landing page kita begitu. Dalam satu workspace misalkan ya, itu bisa banyak landing page. Jadi bisa digunakan untuk banyak hal begitu ya. Dan itu bisa digunakan secara otomatis pembuatannya itu selama ada tokennya gitu ya. Kalau nggak ada tokennya, kita masih bisa dengan membuatnya secara manual. Nah, gimana caranya? Ya, ya itu bisa kita pakai mungkin ya pakai ini extension juga ada ya. Kita sudah punya extension di sini harganya Rp50.000. Tapi untuk satu bulan pertama ini digratiskan oleh tim kita ya. Caranya gampang banget nanti mungkin saya contohkan nanti atau besok gitu ya. Nah, yang jelas ini TMS yang pertama, pertemuan tab set master yang pertama kita nggak terlalu banyak teknis banget ya. Artinya nggak terlalu teknis banyak gitu ya. Karena yang nanti yang susah-susah itu di TMS yang kedua di Jumat yang pekan depan begitu. Nah, ini unlimited. Jadi teman-teman kalau punya website atau punya bisnis yang banyak ini bisa dipakein ini gitu ya. Bisa bisnis affiliate. Biasanya affiliate itu kan punya produk sendiri, punya keterangan sendiri. Nah, ini manfaatkan dengan menggunakan uh, tab ini. Jadi bisa banyak produk gitu. Dan LP-nya, landing page-nya ini bisa di cloning. Jadi artinya misalkan teman-teman punya satu landing page yang bagus nih, udah bikin bagus banget dan pengen di cloning. Nah, kenapa? Karena mungkin karena landing page-nya banyak gitu ya, mau di cloning biar sama semua. Nah, ini bisa teman-temannya. Dan cloning ini tidak membutuhkan biaya ya, karena mengcloning aja di situ. Kita juga bisa mengcloningnya di sini di tab saat ini ada namanya showcase ya, showcases ya. Di sini adalah galeri landing page yang bisa di copy nantinya ya, di copy desainnya di situ. Caranya gampang banget ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal cloning aja. Kalau gini misalkan. Nah ini ya. Wah ini adalah ini semacam apa ya penangkap sih. Lead magnet ya. Ini bagus banget nih untuk mengumpulin data orang. Ini bisa kita cloning teman-teman ya. Caranya gampang di clone aja di sini. Nah ini nggak ada biaya di sini ya. Seperti itu. Karena ada banyak nih ya. Ini nggak ada biaya. Atau mungkin kalau yang mau bikin bio link ya ini bisa di cloning ya. Nah, seperti itu. Atau kemarin saya juga bikin bio link, mungkin nanti akan saya taruh di sini kalau membutuhkan ya. Nah, balik lagi ke sini, ke materi ini. Nah, ini bisa di cloning teman-teman semua ya. Jadi ini penting, informasi-informasi ini penting. Oke, kemudian tabset ini akan terus dikembangkan oleh tim kita ya. Karena tabset ini kalau mau hapus LP bisa ya, bisa banget ya. Sebenarnya nggak usah dihapus, nggak masalah karena kan unlimited ya. Tapi kalau mau dihapus, ya bisa aja. Saya langsung contohkan aja biar biar nggak ini. Jadi langsung ke sini, kemudian di bagian sini ya, advance. Ini ya, hapus halaman. Ya, hapus halaman ini. Jadi gitu. Tapi saya nggak mau hapus ya. Saya nggak mau hapus. Kalau mau hapus seperti itu. Oke, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi tab saya itu bisa dikembangkan oleh tim kita di tim kita sendiri gitu ya, internal. Sehingga insya Allah akan terus berkembang, terus berkembang menyajikan atau menyiapkan fitur-fitur yang mungkin yang dibutuhkan oleh teman-teman semua di situ. Jadi request-request teman-teman semua yang baik gitu ya akan kita tampung terus kita proses begitu. Saat ini masih proses ini ya teman-teman ya form order untuk produk fisik begitu. Ini eh, masih tahap pengembangan. Semoga bisa segera selesai ya tim kita itu. Oke, kemudian banyak lagi manfaat-manfaat yang diperoleh oleh pengguna website gitu ya. Nah, kemudian apa yang dipersiapkan? Nah, ini apa yang kita persiapkan bagi pemula gitu ya. Iya, kalau free cuma tiga, Bunda Oci. Ini Bunda Oci ini affiliate kita yang aktif juga ya. Beliau ini udah banyak penghasilannya dari affiliate. Iya, kalau cuma tiga sih begitu. Betul. Oke, kemudian apa lagi? Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, teman-teman apa yang perlu disiapkan? Nah, ini bagi teman-teman yang affiliate juga ya. Jadi mungkin nanti materi ini bisa disampaikan ke downline kita ya. Kalau misalnya kita mau affiliate, bisa di situ. Ini salah satunya teman kita juga sering langganan cuan ya.
ketika memasarkan typeset gitu. Oke teman-teman, kemudian apa yang bisa dipersiapkan oleh kita gitu ya. Jadi persiapan awal untuk teman-teman yang masih baru dalam dunia website gitu ya. Kalau udah lama mungkin yang sudah bikin website itu mungkin nggak terlalu oke lah ya. Nggak terlalu mungkin nggak terlalu membutuhkan informasi ini. Tapi bagi teman-teman yang baru, benar-benar baru, ini apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Jadi yang diperlukan mungkin yang pertama adalah deskripsi website kita. Kita mau bikin website tentang apa di situ? Tentang apa sih kita mau bikin gitu ya? Mau bikin tentang misalkan kursus. Jadi kan kita bisa gunakan untuk misalkan untuk sekolahan misalkan ya, untuk mungkin promosi dan lain sebagainya. Promosi les misalkan les privat dan seterusnya. Saya juga pernah bikin satu landing page privat ya, privat bahasa Inggris di sini. Nah ini teman-teman. Nah, lumayan keren banget ya. Kita bisa eh, pakai formnya dan seterusnya. Di sini ada formnya dan seterusnya ya. Ini bisa digunakan untuk apa saja sesuai dengan bisnis kita. Tapi yang jelas kita punya aturan, kita nggak boleh bisnis yang melanggar hukum gitu ya. Misalkan eh, apa ya, mungkin menawarkan judol misalkan seperti itu atau pinjol ya. Itu nggak kita ACC ya. Akan kita hapus nantinya secara sepihak ya teman-teman semua. Jadi tetap ada aturannya di situ. Oke, kemudian jadi teman-teman persiapkan dulu mau bikin website tentang apa gitu ya. Jadi tulis aja sebanyak mungkin gitu ya, dan spesifik mungkin itu lebih bagus kalau spesifik ya. Kemudian selanjutnya yang penting banget juga ini teman-teman harus siapkan misalkan foto-foto, gambar-gambar produk entah itu banner ya, gambar produk dan seterusnya itu harus juga di dipersiapkan begitu. Kenapa? Agar ketika membuat nanti websitenya itu bisa tinggal ngupload doang di situ ya. Dan nanti ada bermacam-macam versi gambar, misalkan ada yang portrait, ada yang landscape, ada yang square kotak, ada yang bundar gitu ya atau ya lingkaran seperti itu. Nah, kemudian udah selesai semua. Nah, kalau untuk yang copywriting ini nggak usah. Kenapa? Karena sudah dihandle oleh typeset. Jadi layouting, desain dan seterusnya itu sudah dihandle oleh typeset. Yang perlu kita persiapkan adalah produk-produk kita, konten-konten yang akan disajikan di landing page kita. Jadi seperti itu. Kemudian ini informasi juga teman-teman semua, ini bagi yang awal-awal pemula ya. Jadi kita itu ditenagai, typeset ini ditenagai oleh model AI ya, atau kata lain biasanya itu disebut model gitu ya. Model AI ini adalah mesin AI kita ya. Artinya pembuatan website dan landing page itu semuanya itu ditangani oleh AI gitu ya. Dan ini tergantung oleh kecerdasan AI-nya sendiri. Jadi AI itu kan banyak banget ya. AI itu ya ada yang DeepSeek, ada yang ChatGPT ya, OpenAI ya. Kemudian ada Gemini ya, atau dari Google itu, ada yang juga dari cloud dan seterusnya itu banyak banget teman-teman semua ya. Jadi model itu banyak banget dan harganya juga tergantung masing-masing ya. Ada yang mahal banget, ada yang biasa aja di situ. Nah, namun di tabset ini sudah dioptimalkan ya. Jadi AI-nya itu sudah dikemas agar dia membuatkan desain website yang fokus sesuai dengan goal, tone dan struktur gitu ya. Layout, warna dan seterusnya itu sudah disetting. Artinya memang tidak tidak keluar kemana-mana. Makanya kalau kita membuat sebuah website di tabset ini itu sesuai dengan goals kita. Apa namanya? Misalkan kita mau bikin website untuk funneling marketing atau untuk menggait banyak data gitu ya. Itu bisa dengan goals ini ya. Nanti saya jelaskan goals itu apa. Jadi tips saya itu dengan AI teman-teman semua. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan manusia. Artinya ketika kita membuat sesuatu itu bisa jadi nggak sama dengan yang lainnya gitu. Promnya sama bisanya ya. Jadi di sini kan ada prom ya. Di bagian ini misalkan kita mau bikin sebuah landing page dengan cara ngopi promnya orang lain gitu. Ini bisa jadi nggak sama, bukan bisa jadi nggak sama pastinya ya, karena setiap momen itu akan berganti-ganti pikiran dari AI-nya begitu. Bisa jadi tambah bagus, bisa jadi biasa aja gitu ya. Nah itu ya, jadi perlu diketahui bahwa ini ditenagai oleh website oleh AI ya. Makanya di website itu ada istilah yang namanya top up token gitu ya. Kenapa? Karena kita juga membayar AI-nya di situ. Sehingga dari bukan kita yang ini ya, bukan AI kita sendiri bikin enggak juga gitu ya. Artinya kita menggunakan pihak ketiga untuk mentenagai ini AI ini apa pembuatan website ini. Tapi kita merancang sistemnya begitu. Kita merancang sistemnya. Oke, kemudian hasil jadi landing page-nya dari AI ini bisa beragam teman-teman ya.
ditentukan oleh AI-nya. Saat ini Typeset menggunakan model Gemini atau Gemini ya dari Google dan Cloud AI. Jadi kita pakai ini. Ini adalah dua model yang kita gunakan. Kalau Gemini ini standar ya, dan kalau Cloud AI ini luar biasa bagus nantinya ya. Tapi dia tuh mahal. Nanti akan saya tunjukkan harganya ya. Di sini aja saya tunjukkan. Mungkin di bagian mana ya? Oh, di sini. Nah ini teman-teman ya. Oh, bukan ini sih. Oh ini di sini. Masya Allah. Dan di sini. Nah, ini harganya teman-teman. Tak gedein dulu ya. Ini harganya beda-beda ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Nah, yang cloud ini yang paling mahal. Tapi jadinya hasilnya itu bagus teman-teman ya. Masing-masing penggunaan AI, nah ya hasilnya beragam. Oke, kemudian masing-masing penggunaan AI ini itu akan mengurangi token. Jadi kalau kita menggunakan AI, itu tokennya akan berkurang. Token itu seperti apa? Token itu yang ada di sini. Ini di akun saya, ada di sini ya, akun saya di pojok. Ini mungkin nggak kelihatan kan ada video ya, video Zoom ya. Tapi artinya di pojok atas itu ada nama, kemudian di situ ada tokennya di situ. Silakan dicek di akunnya masing-masing. Oke, kemudian di sini jadi mengurangi token gitu ya. Seperti apa contohnya? Contohnya misalkan di sini saya contohkan token usage. Nah, ini teman-teman ya. Tanggal 6 bulan 6 tadi mungkin ya saya membuat sesuatu yang itu mengurangi token saya jam 3 tadi ya. Jadi di sini sudah ada sudah ada rekapan dari pengurangan tokennya. Jadi teman-teman ini transparan ya, jadi nggak ditutup-tutupi. Ini memang real perhitungan data dari token kita gitu ya, dari AI, dari Gemini. Dan kalau menggunakan ini, Cloudbase, Sonnet ini agak mahal memang. Bandingannya jauh banget ya, seribuan gitu ya. Makanya kalau teman-teman bikin landing page, kemudian kok banyak banyak kurangan tokennya gitu, itu bisa jadi ketika teman-teman menggunakan AI-nya itu pakai cloud. Ya, kalau pakai Gemini, ya itu relatif lebih murah atau bahkan jauh lebih murah gitu ya. Apa bedanya nanti kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes nanti. Oke, balik lagi ke materi ini teman-teman ya. Ini saya materi dikit biar paham gitu ya. Kemudian token ini adalah satuan biaya untuk menggunakan AI di dalam pembuatan website. Jadi istilahnya token. Kalau mungkin ya, kalau mungkin misalkan ini listrik gitu ya, token listrik itu mengurangi penggunaan gitu ya. Kalau kita menggunakan listrik di rumah ada lampu, ada laptop, ada komputer, itu kan dikurangi tokennya atau meterannya gitu ya. Nah, itu anggap aja seperti itu teman-teman semua ya. Jadi setiap melakukan sesuatu dengan AI maka dikurangi tokennya. Tapi kalau nggak menggunakan AI ya nggak usah top up gitu ya. Jadi seperti itu. Dia fleksibel banget teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya basic coding, nah ini nggak usah pakai token sudah, ya cukup langganan doang gitu ya. Tinggal copy paste di ChatGPT mungkin itu tinggal gitu kan. Ya. Nah, nanti meskipun nanti akan ada ketidakcocokan mungkin ya, karena eh, bisa jadi beda antara ChatGPT dengan yang ada di kita di sini di Typeset ini. Desainnya akan beda gitu ya. Karena kalau di ChatGPT di luar sana itu kan belum dioptimasi ya, belum dioptimasi sebagai pembuat website. Kalau di Typeset ini sudah AI-nya sudah dikasih tahu bahwasanya AI yang ada di sini ini khusus untuk membuat website begitu. Jadi dia akan menggunakan pikirannya itu untuk membuat website secara yang best practice-nya, desain yang bagus dan seterusnya, teman-teman ya. Oke, kemudian setiap kata yang Anda ketik, yang kita ketik itu menggunakan token ya. Semakin banyak kata, semakin banyak token terpakai. Makanya ketika nanti membuat sebuah eh, atau menyuruh menyuruh AI-nya itu nggak usah banyak-banyak, pakai kata-kata yang efektif dan efisien gitu ya. Jadi nggak usah kata-kata yang terlalu panjang. Langsung fokus pada katanya gitu ya. Jadi straightforward ya. Di straightforward itu berarti langsung langsung aja gitu, nggak usah basa-basi. Contoh misalkan membuat halaman landing page sederhana biasanya menggunakan sekitar 10.000 sampai 15.000 token. Kadang saya di bawah itu ya, kadang 9.000, 6.000 itu kalau kita pakai Gemini. Tapi kalau kita pakai cloud ya, model cloud ini biasanya lebih mahal, bisa jadi 23.000, 25.000, 30.000 sampai seterusnya begitu ya. Nah, kalau pakai yang standar ini sekitar 10.000 sampai 15.000 token. Saya biasanya bisa di bawah 10.000 itu bisa. Nah,
apa perbedaan masing-masing dari token dari model AI ini? Jadi masing perbedaannya itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kecerdasan. Jadi di sini saya contohkan. Jadi kecerdasan itu berbeda-beda. Kecerdasan AI-nya berbeda-beda sehingga biayanya pun juga berbeda-beda. Karena kan yang paling banyak, yang paling pintar ini berarti dia mempunyai big data yang begitu besar gitu ya. Jadi datanya banyak banget gitu ya. Jadi datanya banyak banget. Sedangkan yang agak kurang cerdas ini bisa jadi memang datanya sedikit, ya datanya sedikit terbatas. Sehingga biaya untuk mengeksekusi ini juga terlalu mahal, tergantung dengan kecerdasan masing-masing di situ. Itu perbedaan kenapa kok ada harga harga seperti ini teman-teman ya. Kalau kita sih maunya sih rata sama semua, murah semua gitu. Tapi ternyata ya dari penyedia AI-nya ini yang juga lumayan mahal juga begitu ya. Jadi kita seoptimal mungkin kita berikan ke teman-teman semua gitu ya, perhitungan dari tokennya ini. Kemudian itu ya, dan hasilnya tentu saja ya hasilnya. Jadi bertanya kepada AI yang pintar ya hasilnya bagus. Bertanya kepada AI yang biasa aja ya hasilnya ya biasa aja begitu. Nah kemudian kalau Gemini itu murah, hasilnya standar. Bahkan kalau kita bandingkan antara yang Pro ya, yang harganya 350 dengan Sonnet ini, ya mending yang ini aja daripada yang ini. Biasanya oke sih, cuman kurang-kurang semewah ini hasilnya gitu ya. Kalau Sonnet atau Cloud Cloud ini memang digunakan untuk banyak digunakan untuk coding memang. Spesialis di coding, maka dia akan memberikan hasil yang bagus di situ teman-teman semua ya. Oke, kemudian selanjutnya ini Gemini harusnya agak standar ya. Kalau Cloud mahal tapi hasilnya glowing teman-teman ya. Jadi ada yang glowing, ada yang biasa aja. Nanti kita akan coba buktikan sedikit ya. Kemudian terakhir materi ini sistem langganan. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman yang banyak sekali ditanyakan. Jadi di Typeset itu mempunyai sistem langganan Typesetnya itu adalah yang pertama, Typeset itu memiliki sistem langganan yang bisa disebut sebagai langganan masa aktif. Itu biasanya per bulan atau per tahun teman-teman semua ya. Jadi bisa bulanan, bisa per tahunan begitu. Tapi satu langganan ini, misalkan satu langganan ya, itu bisa membuat landing page yang unlimited begitu ya. Contoh misalkan harganya misalkan ya di sini kalau harga yang nggak promo itu 99.000 per bulan. 99.000 per bulan itu kita bisa membuat landing page sebanyak apapun ya yang kita mau. Asalkan tokennya ada. Kalau nggak mau pakai token, ini di sini kita sudah sediakan extension 50.000 unlimited. Caranya biar biar nggak bayar lagi ya kita cloning aja. Kita bikin website yang bagus satu misalkan ya atau dua kita cloning. Jadi 99.000 itu udah banyak landing page nantinya gitu. Itu sangat murah banget ya. Dibanding kita itu sewa domain dan hosting sendiri itu bisa mahal jatuhnya ya. Nah, seperti itu. Lagian juga kalau kita bikin sendiri websitenya itu kita nggak punya keahlian ya, nggak punya keahlian coding, nggak punya keahlian desain, nggak punya keahlian copywriting. Nah ini makin banyak costnya, biayanya, makin lama pembuatannya dan seterusnya. Tapi dengan website ini bisa ya. Sekali lagi ini adalah dua sistem langganan. Yang pertama adalah sistem langganan yaitu untuk masa aktif gitu ya. Dan yang kedua adalah sistem top up. Top up ini adalah untuk membeli token begitu teman-teman ya. Token itu apakah harus ada top up? Harus top up ya. Ya ada kalanya top up ya untuk yang pertama ya. Jadi harus upgrade dulu untuk mempublikasikan landing page-nya begitu. Harus langganan ya kalau website ya. Kalau mempublikasikan itu harus ada langganan. Nah, kalau token ini enggak kalau mau dipakai token AI-nya ya ya ini ya apa ya top up. Kalau enggak ya enggak usah begitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin landing page yang banyak dengan AI ya pastikan ada top up tokennya begitu ya. Jadi token itu ya semacam hmm, ya pulsa kita begitu ya. Kalau kita gunakan untuk telepon misalkan itu akan berkurang. Kalau enggak ya enggak. Sedangkan masa aktif itu seperti masa aktif HP kita gitu ya, nomor kita gitu ya. Kadang-kadang kalau zaman dulu itu kan ada masa aktif nomor HP gitu kan ada ya zaman dulu itu. Itu kan berbeda dengan pulsanya. Nah, anggap aja sama seperti itu teman-teman semua ya. Insya Allah ini bisa dipahami ya. Kemudian gimana jika langganannya habis, bulanannya habis, tahunannya habis, apakah website kita bisa diakses? Jawabannya itu bisa jika masih punya token. Kenapa? Karena jika masa langganannya habis, teman-teman ya, pembiayaannya itu, aksesnya itu akan dibiayai oleh tokennya. Ya, saya ulang lagi, ketika
langganan habis misalkan hanya langganan 1 bulan, tapi di tokennya itu masih ada 100 token, 100.000 token, maka ketika ada kunjungan di website kita, per kunjungan itu, per view itu ada biaya Rp20. Ya, ini saya rasa fair karena kenapa? Karena data kita juga sewa server gitu ya. Jadi ini fair banget ya. Jadi nggak ada eh, nggak ada yang ditutupi di sini. Artinya setiap kunjungan di sini akan ada pengurangan token 20 view per token per view ya. Mungkin kalau 100 kunjungan di landing page kita berarti 2.000 tokennya yang dimakan gitu ya. Jadi itu hal-hal yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman semua ya. Jadi ini memang eh, hal-hal penting yang perlu diketahui oleh teman-teman semua ya ketika awal-awal membuat atau bergabung di tabset ini teman-teman ya. Oke. Jadi nanti bisa dibaca-baca lagi, ini saya share lagi nanti dan mungkin akan saya tambah-tambah ya di sini ya. Mungkin bisa berkembang lagi nantinya. Oke teman-teman, itu terkait dengan sedikit tentang informasi tentang tabset ini. Oke, kemudian kita akan lanjut ke praktiknya nanti ya. Tapi sebelum itu saya sedikit akan sampaikan bahwasanya ketika kita membahas sebuah landing page itu, yang pertama kali kita ngapain gitu ya. Ketika teman-teman baru pertama kali, nah saya contohkan ya. Saya pakai akun yang mungkin masih akun baru ya, sebentar. Mana sih akun baru? Bentar ya teman-teman. Tabset. Oke, ketika teman-teman ini adalah apa namanya halaman ketika teman-teman baru gabung ya, baru gabung akan ada kayak gini teman-teman ya. Akan ada selamat datang di tabset.ai gitu ya. Oke, gitu. Semoga kelihatan ya. Saya ganti screen soalnya, ganti share seperti ini. Nah, gimana awalnya gitu ya? Ini hanya sebatas pop up aja. Tinggal lanjut. Kemudian ini kita fitur-fiturnya apa? Fitur-fiturnya ada bisa landing page builder. Teman-teman ini kelihatan ya fitur utama karena saya ganti screen. Semua kelihatan ya. Saya ganti share screen. Oke, ketika pertama kali begini ada chat. Oke, Pak. Kenapa? Kelihatan, Pak. Siap, siap. Terima kasih, makasih, makasih. Oke, terima kasih responnya. Oke, jadi ini pertama kali seperti ini. Kalau di tempat saya yang saya punya akunnya itu kan sudah pro ya. Jadi tampaknya kayak gini. Jadinya sudah terisi banyak gitu ya. Mungkin saja berbeda. Karena kemarin ada user itu yang kok nggak sama dengan punya saya ya. Karena yang pertama punya saya sudah lama, sudah banyak isinya. Nah, ini yang baru seperti ini teman-teman ya. Tinggal lanjut aja, klik lanjut di situ. Kemudian di sini langsung aja buat halaman pertama. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman biasanya ketika daftar pertama kali itu ada ya tempat ngisi ya, ngisi apa istilahnya ya, ngisi ini biar dapat 50.000 token gitu ya. Biasanya ketika baru masuk itu akan ada pop up yang meminta kita untuk ngisi data kita dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Oke, saya contohkan ke tempat saya yang sudah ada tokennya, yang sudah pro ya, teman-teman. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan apa? Ya, bikin landing page-nya gitu ya. Bikin landing page-nya. Oke, di sini materinya ada kayak ini teman-teman. Silahkan dibaca sendiri nanti ya. Saya nggak akan bacakan satu persatu karena panjang. Jadi yang pertama kali ketika mau bikin website itu, yang pertama yang dibutuhkan adalah kita fokus kepada goal kita dulu. Ya, goal ini kita mau bikin apa? Karena setiap landing page itu di website ini sudah disiapkan ya, sudah dikondisikan AI-nya itu membuat websitenya itu sesuai dengan goals. Ya, goalsnya apa? Contoh misalkan goals ini ada goalsnya lead generation. Ini digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan data-data orang, misalkan nomor WA, email dan seterusnya. Ya, maka nanti AI akan membuatkan landing page yang seperti itu. Ada yang sales direct sales ini ya, atau beli sekarang ya, penjualan ada yang registrasi dan seterusnya. Ini banyak sekali macamnya. Nah, kita tentukan dulu gitu ya. Nah, setelah selesai, nah, baru kita membuat websitenya, membuat landing page-nya gitu ya. Ini silahkan dibaca dulu. Nanti kita akan checklist ya. High converting conversion landing page itu seperti apa. Jadi mobile landing page itu yang high conversi seperti apa ya. Jadi seperti ini tujuannya jelas. Nah, oke, langsung saya praktekkan.
Nah, kemudian kita akan cek di sini. Ketika pertama kali teman-teman langsung ke bagian tambah halaman ya. Kalau di yang pertama itu di sini di kayak gini ya, lanjut, lanjut. Nah, ini ya di sini. Karena di saya ini di akun saya ini nggak ada tokennya, saya pakai yang ada tokennya. Nah, ketika teman-teman begini ada dua cara. Yang pertama pakai chat, tapi ini yang chat ini udah agak terlalu ngawur ya AI-nya ya. Jadi kan kita pakai AI, kadang dia pertanyaannya tuh banyak banget pertanyaannya. Sehingga bikin kita malas gitu ya. Ini masih belum dikondisikan dengan baik. Nah, sekarang kita pakai yang create prompt. Create prompt ini untuk apa? Ya, ya untuk mendeskripsikan apa yang ingin kita sampaikan kepada AI-nya. Contoh di sini kan apa ya? Membuat sebuah misalkan membuat buatkan buatkan website apa kira-kira teman-teman? Coba usul, silakan usul teman-teman tentang apa? Ini live ya, live live. Jadi nggak dibuat-buat. Toko online ya, toko online itu ya bolehlah. Toko online tentang apa? Kurban nih, kurban ya. Oke, kurban aja dulu ya, karena sekarang spesial Idul Kurban. Oke, kurban. Baik, terima kasih Mas idenya gitu ya. Toko online juga bisa nanti kita sesuaikan ya. Oke, kurban ya. Buatkan website eh jualan kambing dan sapi kurban Idul Adha misalkan ya. Seperti itu. eh Buatkan dami kontennya. Ini teman-teman, kalau mau bikin website, deskripsinya itu kalau bisa, itu sudah disampaikan, diketik di sini ya. Jadi selengkap mungkin, sebanyak mungkin. Ini kan saya nggak punya jualan kambing ya, jadi saya nggak banyak tahu tentang perkambingan ya atau persapian. Tapi kalau teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, bisnis sendiri, nah ini bisa deskripsikan apa yang ada di bisnisnya itu gitu ya. Kan yang paling tahu kan teman-teman semua ya, teman-teman sendiri yang paling tahu eh, bisnisnya seperti apa. Jadi tulis aja produknya apa, harganya berapa, tulis selengkap mungkin gitu ya. Kenapa? Semakin lengkap, semakin AI-nya ini akan semakin memahami di situ. Sehingga feedbacknya dia akan membuatkan landing page itu sesuai dengan keinginan kebutuhan kita di situ. Sehingga nggak akan banyak revisi nantinya. Karena setelah kita bikin ini nanti bisa jadi kita revisi gitu ya. Karena nggak sesuai. Misalkan warnanya misalkan, ya dan seterusnya. Ini saya nggak punya kambing, nggak punya sapi, saya akan coba bikin kayak gini ya. Buatkan dummy kontennya. Warna disesuaikan. Dummy konten. Dummy itu contoh ya teman-teman ya. Dummy konten berarti contoh sampel kontennya eh di Indonesia dengan warna kurban hari raya. Dah kayak gini ya. Cuma gini doang ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini silahkan dipilih token yang mana atau pakai yang mana gitu ya, AI-nya. Ingat, kalau kita pakai token AI yang cloud ini hasilnya bagus tapi dia mahal teman-teman ya. Dia mahal. Yang ini agak murah tapi standar gitu ya. Kita pakai yang flash aja, yang nggak terlalu murah ya. Yang murah ini Rp25 per 1.000 token. Kita pakai yang Rp50 per 1.000 token. Oke. Nah, setelah ini jadi teman-teman semua, jadi ini udah jadi ya. Langsung perbaiki prompt di sini. Oke, kita tunggu sejenak ya teman-teman. Saya ngopi dulu. Bentar. Oke, sudah jadi. Tinggal ngopi sudah jadi. Jadi inilah efektivitas dari penggunaan AI teman-teman ya di tabsa.ai ini. Jadi kita nggak perlu pusing bikin desain seperti apa, nggak perlu pusing, nggak perlu coding apapun tuh nggak perlu lah sekarang ya. Jadi ini akan semakin menyingkat waktu kita untuk bisnis ya gitu ya. Nah ini ya sudah diberikan promptnya. Nah kayak gini teman-teman.
Kalau mau diperbaiki silakan diperbaiki di sini bisa ya. Diketik manual bisa. Misalkan ada yang ini kurang oke nih. Bisa misalkan. Oke, jadi tinggal diketik aja, ketik diperbaiki. Atau buat manual. Nah, kalau buat manual ini seperti apa? Kalau buat manual ini menggunakan extension namanya. Nanti mungkin besok ya. Ini terlalu panjang nanti kalau dibuat manual gitu. Nah, sekarang kita langsung konfirmasi buat websitenya. Jadi ini sekali lagi ini bisa diubah sesuai dengan bisa dibaca dulu teman-teman ya. Bisa dibaca dulu. Kalau oke nggak ya? Kalau udah oke, ya udahlah langsung aja dibuat konfirmasi dan buat websitenya. Kita tunggu dia akan loading. Ini sudah ada waktunya. Nah ini ya teman-teman, udah ada waktunya per detiknya itu berapa. Kita akan jadikan website ini. Nah ini teman-teman langsung dibuatkan ya. Karena kita tadi serahkan pada AI pewarnaannya ya, jadi dia hijau gitu ya. Sebenarnya bisa kita sesuaikan warnanya, ya. Minta warna ini begitu. Itu bisa ya. Karena saya eh, malas mikir, ya udah gini aja. Nah ini hanya berapa detik? 3 sampai 1 menit teman-teman ya. Ini masih berjalan waktunya sudah jadi sini, sudah jadi selesai. Jadi bahkan 30 detik sudah selesai ya untuk layoutnya. Tinggal kita sesuaikan aja kontennya sesuai dengan konten kita gitu ya. Ini udah jadi dah. Nah ini mungkin terlalu besar, ya ini bisa kita sesuaikan nanti. Ini mau ditinggal boleh ya. Mau di-reload ini juga boleh, di-reload lagi. Nah, publikasikan halaman. Oke, nanti saja ya, saya akan coba nanti aja. Nanti kita akan di-load, ini processing, nanti kita akan diarahkan ke halaman editing dari page ini ya. Jadi kalau kita akses ke halaman landing page-nya itu bisa, teman-teman. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan gimana cara loginnya ya. Kalau login itu bisa menggunakan Gmail kita, baik akun Gmail ya. Jadi login aja pakai Gmail itu udah otomatis nggak usah ngisi nama kita, email kita nggak usah ngisi. Ya seperti itu. Ini udah jadi teman-teman yang tadi. Ini biarin aja di sini. Ini nggak masalah. Kalau mau dituliskan nggak masalah. Ini udah selesai. Dan kalau kita akses ke halaman page ini, nah ini udah, maka halaman yang dibuat barusan itu muncul di sini. Ini masih processing ya, masih processing. Nah di sini saya sudah punya banyak. Kemarin di kursus kemarin itu saya bikin ini ya, BioLink. Jadi kemarin tuh studi kasusnya adalah membuat BioLink eh, kayak gini, yang sederhana gitu ya. Ini bisa kalau kita akses melalui HP ya. Jadi kayak gini teman-teman. Oke kan ya. Jadi kita bisa letakkan link-link kita di sini, link toko kita, link WhatsApp kita dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kemudian ya sambil kita akan coba cek dulu di sini. Oh, ini harus dipublikasikan nih, biar selesai ya. Kita reload lagi. Kadang internetnya juga ini sudah bisa sebenarnya, sudah jadi. Kadang internet itu bisa mempengaruhi juga ya kecepatan dari loadingnya ini. Nah, oke jadi teman-teman sudah oke ya. Lumayan lah ya. Ini kalau kita pakai cloud, ya ini akan jauh lebih wow lagi ya. Kayak gini hasilnya kalau dengan cloud. eh Cloud itu biasanya jadinya itu lebih mewah teman-teman. Ini pakai cloud ini. Cloud. Nah ini mewah kan ya. Kalau teman-teman bikin pakai cloud memang kayak gini teman-teman. Jadi mewah. Kalau menggunakan AI biasa, ya, memang lebih murah. Mungkin 10 kalinya murahnya gitu ya. Tapi jadinya seperti itu. Kalau teman-teman nggak begitu peduli dengan tampilan mewah ini, ya nggak masalah pakai yang biasa aja. Ini udah bagus juga sih sebenarnya. Tinggal sesuaikan aja kontennya ya. Nah ini karena saya nggak punya background jualan sapi ya, ini saya serahkan kepada AI. Oke, udah lumayan jadi di sini tinggal kita misalkan kita mau ganti apa backgroundnya ya. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk teman-teman untuk mengchecklist ya landing page dengan konversi Landing yang page dengan tinggi. konversi yang tinggi. Halo, halo. Halo, halo. Sebentar kok kok tes.
Oke, tadi backup apa? Feedback ya. Nah, konversi yang tinggi, landing page konversi yang tinggi seperti apa ya? Kita harus perhatikan ketika kita membuat landing page itu, eh apakah kita sudah mendukung SEO Google kah? Ya, insya Allah sudah support ya, Bang Rizky Awal. Ini teman saya nih, Mas Rizky Awal ini. Nah, landing page konversi tinggi. Jadi pertama, judul itu harus menarik ya, tentu saja. Tapi kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di steps itu sudah komplit dengan copywritingnya. Ini ya. Kemudian sudah lengkap dengan copywritingnya. Tunaikan kurban terbaik tahun ini dengan mudah dan amanah. Kalau kita mau ubah, bisa diubah, langsung tinggal ubah di sini. Kalau saya sih biasanya nggak mau ubah ya, nggak mau saya ubah. Karena sudah oke lah, yang mikir sudah AI-nya, udah pinter dia. Nah, kemudian ada tujuannya, ada penjelasannya. Ini adalah namanya headline dan ini adalah subheadline atau headline tambahan yang kecil ya, yang menjelaskan tentang ini, menjelaskan tentang ininya. Kemudian ada CTA-nya, ya ini. Atau misalkan di sini saya anatomi. Saya pernah bikin kelas juga di sini. Nah, ini adalah rancangan pembuatan landing page teman-teman yang conversinya tinggi di situ. Di sini yang pertama harus ada headline-nya, harus ada deskripsinya, harus ada call to action-nya. Kalau gambar, misalkan gambar seperti ini adalah hanya pelengkap aja. Yang paling penting itu adalah headline utama ya, kemudian deskripsinya yang menjelaskan tentang headline ini dan call to action ini harus ada. Kalau kita mau convertnya tinggi, ya, apakah pasti tinggi? Nah, ya wallahu a'lam ya, tapi kita ikhtiar gitu ya. Biasanya yang convertnya tinggi itu seperti ini begitu. Nah, ini sudah ya. Oke. Jadi kalau misalkan namanya kita menggunakan AI untuk membuatnya, bisa jadi kadang AI-nya itu lebay begitu ya. Lebay kadang. Kadang lebay banget. Saya pernah bikin landing page itu dia lebay banget. Jadi saya ubah ya. Ada banyak sekali di sini contohnya misalkan ya. Kemudian kemudian ada value section. Nah, apa kita cek dulu ya. Apakah ada value-nya? Nah, ini ada value-nya. Value daripada jualan kita, produk kita gitu. Mengapa berhubungan dengan kami? Nah, ini kan value. Sesuai ya dengan ini ya. Jadi hero section ini namanya hero section, ini namanya section teman-teman ya. Section itu ya bagian-bagian. Jadi ibaratnya kalau landing page atau website ini sebagai rumah, section itu adalah kamar-kamarnya. Gitu ya. Jadi setiap kamar itu punya fungsi masing-masing. Ada kamar navbar misalkan. Kalau di sini nggak ada navbarnya, saya akan contohkan nanti bikin navbar. Navbar itu apa? Navbar itu di bagian atas ini teman-teman. Nah ini kalau di sini misalkan ini ya. Nah ini contohnya. Ini saya yang bikin. Ini navbar namanya. Navbar ya. Gunanya untuk apa? Ya untuk menaruh logo kita, misalkan ya, brand kita. Kemudian menaruh link-link kita. Kalau misalkan landing page-nya itu atau website-nya itu lebih dari satu halaman. Nah, ini perlu sekali menggunakan ini apa? Navigasi gitu ya. Dan juga ada CTA di sini. Nah, ini silakan nanti bisa dicek ya. Misalkan mau mengaudit mengaudit landing page-nya sendiri, ini bisa sebagai apa istilahnya ya, patokan gitu ya. Nah, kemudian di sini silakan ini ada section hero, judul, proposisi nilai dan seterusnya. Ada value juga di sini. Kemudian kita cek lagi di bawahnya lagi. Nah, ini adalah produknya, produk showcase-nya, produk kita. Nah, ini sesuai ya. Sudah dirancang tab 1 itu dirancang untuk eh, istilahnya sudah dirancang untuk konversi tinggi gitu ya. Ada showcase-nya. Gambar ini penting, gambar produk kita gitu ya. Ini sudah ada, gambar produknya ada kambing begitu ya, kambing. Nah, nanti gimana nih kok kosong? Gimana caranya? Nanti bisa ada teknis tertentu untuk menambah ini biar nggak kosong atau menghapus yang ini atau menjadikan sejajar 4 gitu ya. Itu bisa ya. Oke, kemudian di bawah lagi kita review lagi. Nah, ini langkah-langkahnya, cara pesannya. Ini penting banget ini juga ya. Penting juga ini. Jadi gimana sih cara ordernya, cara pesannya itu juga perlu disampaikan. Di sini sudah disiapkan oleh si AI-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga trust ya, kita bangun trust. Ada misalkan semacam garansi. Nah, ini sangat penting. Garansi, testimoni, itu penting banget ya. Foto-foto, galeri, dan seterusnya itu penting. Ini ada semacam ya
apa istilahnya ya, jaminan gitu ya. Seperti ini penting banget. Apalagi hal-hal yang misalkan berkaitan dengan yang halal haram itu ya, itu wajib untuk ada yang seperti ini, ada jaminan seperti itu ya. Misalkan bebas dari eh apa ya, bebas dari hal-hal yang nggak berbahaya misalkan ya, dari merkuri kalau misalnya itu skincare dan seterusnya. Kemudian ada testimoni. Nah, ini adalah bagian-bagian penting. Fitur fitur itu boleh ditampilkan, boleh tidak ya, fitur itu sebenarnya. Kenapa? Yang paling penting itu adalah value-nya. Kalau fitur, kalau memang dibutuhkan untuk ditampilkan bisa ditampilkan. Kalau enggak, ya enggak begitu, enggak begitu masalah kalau enggak ditampilkan gitu ya. Tapi kalau produknya itu produk yang membutuhkan spesifikasi, itu penting juga ditampilkan begitu. Tapi yang jelas ada ini, ada value-nya. Kemudian ada harga misalkan ya, di sini apakah ada harga? Oh, ini ya, udah ada harga ya, produknya ini sudah ada harganya masing-masing. Kemudian di sini ada apa ini lagi? Nah, ini apa namanya, ilustrasi, ilustrasi penyembelihan kurban atau penyaluran kurban, ya, distribusi hewan kurban misalkan. Nah, ini penting banget kalau kasusnya ini adalah kurban ya, dengan kurban dan seterusnya. Dan juga ada FAQ atau frequent atau katakanlah pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya, FAQ. Jadi bisa di apa namanya, ini sudah lengkap ya teman-teman, sudah disiapkan. Kalau ada yang kurang oke, misalkan saya coba lihat hasilnya ya. Kalau misalkan kurang oke di bagian bawah sini, nah ini ya kita ganti aja. Dan teman-teman kalau misalkan teman-teman muncul ini draft ini ya, ini berarti landing page ini masih belum dipublikasi. Ini akan hilang kalau kita publish nantinya. Jadi ini banyak yang tanya sih teman-teman, ini kenapa nggak ini apa? Kenapa nggak hilang-hilangnya nih? Gimana caranya? Nah, itu membutuhkan publikasi teman-teman ya, dipublikasikan begitu. Kalau mau publikasi ini ya biasanya itu harus upgrade dulu ya. Ya biasalah ya, upgrade dulu di situ. Oke, kemudian kita cek lagi teman-teman. Ya, kita perlu cek-cek lagi karena kita mau bikin landing page yang konversinya tinggi ya. Kemudian teman-teman tolong tidak untuk coret-coret ya. Rozak ini saya keluarkan ya. Rozak, mohon maaf karena coret-coret. Oke, saya keluarkan. Mohon untuk tidak coret-coret teman-teman ya, agar yang lainnya itu bisa enjoy untuk menikmati materi kita pada malam hari ini. Oke, nanti saya akan jawab pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, tentang kami udah ada semua, hubungi kami. Nah, ini mungkin bagi yang baru awal membuat website itu udah oke banget ya. Udah keren banget gitu ya. Tapi bagi yang mungkin sudah pengalaman bikin website, mungkin desainnya kurang mas, kurang oke gitu ya. Bisa pakai gunakan yang namanya Cloud AI. Oke, yang pertama kita akan sesuaikan dulu ya. Kurban ya. Di sini saya eh akan ganti kurbannya. Di sini saya nggak punya nih, nggak punya gambar sapi kurban ya. Nah, untuk mengganti gambarnya gimana? Klik aja di bagian sini, di bagian luar sini ya, di bagian luar tulisan. Ini kan tulisannya kan tulisan aja ya. Kalau kita mau ganti gambarnya, backgroundnya ini. Nah, di sini ada tulisan berkah kurban Idul Adha. Ini adalah eh, placeholder ya, placeholder tempat menaruh gambar. Klik aja di sini, kemudian upload gambarnya. Misalkan ya, karena saya nggak punya gambar, ini tinggal upload aja sebenarnya. Anggap aja ini gambarnya ya, anggap aja. Nah, langsung jadi ya. Atau mungkin kambing, kurban Idul Adha. Saya pakai di sini aja mungkin ada gambar yang bagus. Nggak ada gambar yang bagus ya. Anggap ini aja dah. Saya coba. Ini kecil banget. Oke, anggap aja ini saya save dulu. Kemudian kita ganti ya teman-teman. Kita ganti gambarnya. 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 Kita ganti gambarnya.
Oke, ganti ya. Klik ganti gambar sapi ya. Nah, ini gampang banget caranya. Oh ya, tadi saya coba untuk ini ya. Eh navbar, saya lupa. Saya mau kasih navbar di sini karena saya pengen ada navbarnya. Nah, ini gimana caranya? Ini kan nggak pakai navbar. Nah, klik aja di sini teman-teman, di bagian sini. Jadi sekarang udah diganti ke samping ya. Kalau awalnya kemarin itu di atas teman-teman ya. Kemarin itu pengaturannya di atas. Setelah kita revisi lagi, kita lihat lagi ternyata lebih baik di samping. Jadi kalau yang nyari-nyari di atas nggak ada, itu ada di letaknya di samping kiri. Di bagian mana ya? Di bagian sini. Gini ke add section. Nah ini section ya. Section itu adalah bagian. Seperti yang saya jelaskan tadi. Section itu adalah bagian. Nah di sini kita bisa menggunakan AI langsung. Kita tulis aja begini ya. Tapi saya nggak mau pakai karena di sini sudah ada. Jadi saya pakai pilih template sini ya. Kita klik di sini. Kita cari yang misalkan navbar nih, navbar ya. Jadi ada banyak pilihan, ada navbar. Kita pilih navbar. Pilih yang mana dan pilih AI yang mana. Saya lagi-lagi pilih AI yang 2,5 flash ya. Saya nggak pakai yang mahal, pakai yang murah aja. Yang mana? Ya pakai yang ini aja, navbar dengan CTA. Nah, seperti ini teman-teman. AI ini akan menyesuaikan. Kalau ini tentang kambing kurban, maka dia akan AI-nya tentang kambing kurban begitu. Ya, kurban aman. Langsung. Kalau kita menggunakan ChatGPT di luar misalkan mau kemudian kita import ke sini, dia belum tentu menyesuaikan. Warnanya nggak sesuai gitu ya. Karena apa? Karena AI-nya itu kan nggak masuk ke typeset gitu. Maka dia akan membuat random gitu. Jadi bisa jadi sih teman-teman itu bisa begini. Contohnya misalkan bikin section itu pakai HTML. Contoh ya, ChatGPT saya tentukan aja. Buatkan section HTML dan Tailwind. Teman-teman nggak perlu tahu ini sih. Kalau mau ngetik juga nggak masalah. Saya cuma contohkan aja kalau kita bikin di ChatGPT kemudian kita import. Sama apa enggak gitu. Buatkan section HTML dan Tailwind. Oh ini kode kode HTML kode section HTML. Oh gini. Navbar section. Ini teman-teman ya, yang berisi logo dan menu dan tombol. Nah ini saya contohkan aja teman-teman ya. Ini saya nggak tutupi kalau mau pakai ChatGPT silahkan, nggak masalah. Kita nggak harus selalu top up teman-teman ya. Ya, ini kita buka-bukaan aja. Kita nggak harus top up. Kalau mau pakai ini boleh ya. Yang penting teman-teman bisa pakai typeset gitu aja lah, gitu ya. Saya pakai ChatGPT yang gratisan teman-teman ya. Gini, contohnya ini. Ini boleh kita, dibolehkan oleh kita ya. Begini. Jadi silakan, kan sudah pinter juga ini ya typesetnya ya, apa ChatGPT-nya. Dia kan bikin. Tapi catatannya dia biasanya atau bukan biasanya, dia pasti tidak akan sesuai eh dengan desain kita. Karena antara ChatGPT dengan typeset itu kan berbeda. Nggak ada jalur yang apa ya, yang mengkoneksikan keduanya. Sehingga dia bikin ya sesuai dengan dia sendiri di sini. Udah ya, kita copy teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste ya. Ini saya contohkan aja langsung. Kalau teman-teman nggak mau top up, nggak masalah. Nah ini ya, caranya gimana caranya? Gini, saya mau bikin kayak gini, tapi dengan menggunakan ChatGPT. Klik section, kemudian pilih yang import HTML. Yang tadi di ChatGPT tadi dipaste ke sini, dan tambahkan nih teman-teman ya, tambahkan section. Karena identifikasinya di tabset ini adalah pakai section. Ya, perhatikan ya, bisa tak besarin dulu. Section. Dan ya, ini kode pembuka. Kita copy, taruh di paling bawah sendiri. Paste, dan tambahkan ini, kode penutup. Slash section. Ini adalah kode penutup dari section ini. Kita import. Jadi enggak ya? Nah, ini jadi teman-teman. Kita ke atasin. Nah, jadi kan?
Jadi nggak perlu token dari tabset, nggak masalah. Tapi dia bikinnya itu tidak sesuai dengan warna kita, tidak sesuai dengan brand kita nantinya, nggak sama sama ini. Kalau kita pakainya di tabset itu sudah otomatis. Kita cek ya hasilnya seperti apa. Kita reload lagi. Ini teman-teman hasilnya. Dia warnanya biru. Nanti bisa sih kita ke ChatGPT-nya itu mengatakan bilang aja warnanya hijau, itu bisa aja. Ada rekamannya, ada. Ya, insya Allah ada rekamannya, nanti akan saya share kalau udah saya upload ya. Nah, warnanya kayak gini teman-teman. Kalau kita cek responsifnya, dia pastinya responsif ya. Nah ini sudah bisa teman-teman. Jadi nggak perlu nggak perlu ini juga nggak perlu token tabset juga. Terus gimana Mas nanti tabsetnya rugi dong? Ya nggak juga. Ini kan untuk teman-teman misalkan keberatan dengan token misalkan, karena kita juga tabset juga bayar juga ke AI-nya gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai yang gratisan, ini ya silakan aja. Yang jelas teman-teman nyaman menggunakan tabset gitu aja sih, gitu ya. Bisa ya seperti itu teman-teman. Silakan menggunakan ini alternatif. Tapi catatannya adalah tidak sesuai dengan needs ya. Dan kalau mau bikin section, ChatGPT-nya juga nggak bisa sesuai dengan awal kita bikin gitu ya. Jadi misalkan ini kurban, dia nggak bisa atau nggak bukan nggak bisa ya. Dia nggak akan nyambung per sectionnya nantinya. Kalau ini kan Types kan murah ya. Tadi berapa tadi? Kita coba cek ya. Untuk bikin landing page tadi itu berapa sih harganya? Kita pakai jam berapa tadi? Jam 20. Kita mulai itu ini kayaknya. Nih teman-teman ya. Harga bikin bikin landing page barusan itu kita jumlahkan mulai dari sini. 31, 44 rupiah, ya. Ini nggak nyampe 5.000 ini, teman-teman. Berapa ribu cuman ya? 2.000 kita nggak sampai nih. Ya. Murah banget. Oke, saya cek. 131 tambah 44 tambah 281 tambah 263 tambah 310 tambah 399. Nah, cuma 1.428 rupiah, nggak sampai 1.500 teman-teman ya. Jadi bikin website ini barusan itu nggak sampai 1.500 rupiah. Itu murah banget kan? Ya. Sudah kita nggak perlu mikir copywritingnya, kita nggak perlu mikir desainnya gitu ya. Kalau dibandingkan dengan pakai ChatGPT bisa aja, cuman kita masih masih nyuruh ChatGPT-nya gitu, bolak balik kadang dia nggak konsisten gitu ya. Nah itu ya teman-teman cara import tadi. Jadi sekalian saya tunjukkan. Kalau misalkan mau pakai tab set sendiri, nggak mau pakai yang ada di template ini, bisa aja teman-teman. Silakan aja sampaikan di sini, bikinkan landing page, misalkan ya, bikinkan navbar seperti ini, itu bisa. Kalau kita pakai tab set ini, dia akan sesuai dengan landing page-nya, gitu ya. Jadi kalau pakai ChatGPT tadi itu nggak sesuai. Karena itu saya akan hapus karena nggak sesuai ya. Kalau hapusnya gampang, kita tinggal dihapus. Kemudian kita akan pakai yang ini aja. Kalau misalkan teman-teman bikin sebuah navbar tapi nggak ada kayak gini ya, nggak ada istilahnya nggak ada ininya, nggak ada tanda panahnya. Ini kan nggak bisa ya. Teman-teman langsung ke ini, ke layer. Ambil di sini, ada tulisan navbar. Ini ke atasin teman-teman ya. Klik, dia akan ke atas. Karena ini sifatnya sticky. Sticky itu apa istilahnya? Istilahnya lengket di atas gitu ya. Sehingga makanya dia nggak ada tanda ininya, nggak ada tanda panahnya. Caranya gimana kalau mau ke atasin? Tadi ya, ke layer kemudian di ke atasin. Jadi ini adalah per section. Kalau tadi saya katakan itu per kamar gitu ya. Ini sebuah rumah, ini per kamar. Masing-masing punya eh, kode sendiri-sendiri ya. Nah, kalau kita reload lagi, nah ini sudah jadi ya, sudah sesuai dengan landing page-nya begitu. Warnanya sudah sesuai, ini sesuai. Nih, boleh lihat ya. Sesuai. Kalau kita klik langsung ke bagian ini. Kalau pakai ChatGPT tadi nggak bisa. Kita harus pasang manual. Apakah responsif? Kita coba cek. Pasti responsif ya. Mana tadi? Oh, nggak ada ya. Harusnya sih ada nih. Oh, ini kurang responsif berarti ya. Oke, nanti gampang lah. Nanti kita akan cek lagi.
Oke, oh ya, ini saya tadi lupa untuk cara menghilangkan ini. Ya, caranya gimana untuk pertama kali bikin? Kenapa kok ada ininya, navbar ini, apa ada banner ini? Kita publikasikan. Nah, kembali lagi ke pick buildernya, ke setting. Ya, ini teman-teman ya. Kalau mau pakai unlimited, nggak bayar dengan menggunakan cloud ya desain bagus ini bisa pakai ini extension Chrome. Itu gratis 1 bulan teman-teman ya. Jadi 1 bulan ini manfaatkan bikin landing page sebanyak apapun tuh gratis tokennya. Tokennya gratis, tapi agak manual. Tapi hasilnya bagus ya teman-teman. Gimana caranya nanti di video itu di video YouTube itu sudah ada oleh Kang Nurdin sudah dibuatkan. Oke, saya nggak anu ini dulu. Saya coba fokus ke sini. Kita pertama kita pendekkan ya URL-nya, linknya kita pendekkan. Kalau panjang begini kan jelek banget ya, panjang kayak ini kan jelek banget ini, nggak nggak profesional ya. Jadi gimana cara mendekin ini biar nggak panjang begini? Ya pergi ke Slack, namanya Slack ya, atau kayak saya awal lagi ke halaman ini, kemudian ke sini ya, ke bagian setting, ke bawah ke Slack. Ya ini kita urban begini ya. Kalau belum dipakai sama orang berarti masih bisa. Kemudian teman-teman silakan dipublikasi dan disimpan. Ini akan hilang ya. Kita reload, dia akan error. Lah kok error? Ya karena URL-nya sudah ganti. Sudah ganti ininya. Ganti apa? Ganti dengan yang ini. Nah ini. Sehingga yang tadi nggak bisa diakses. Ganti yang ini. Oke, sudah oke ya. Apalagi? Mungkin sebentar. Ini ya. Kemudian ada workspace. Ini yang nanti diterapkan nanti. Kemudian ada SEO meta tag. Nah di sini kita mau ininya berubah misalkan ya. Contoh ya, misalkan di bagian sebentar di bagian ini kan thumbnailnya gambarnya seperti ini. Ini kok nggak sama dengan yang ini ya? Kenapa nggak sama? Harusnya sama seperti ini. Nah, kita bisa klik di sini, kunjungi ya. Kemudian di bagian sini setting lagi kayak tadi. Kemudian di bagian SEO meta tag ini, di sini kita klik aja refresh screenshot. Ini biasanya ganti teman-teman. Nanti akan ganti sendiri. Nah, ganti ya. Sudah cantik ya. Sudah sesuai dengan gambar utamanya begitu. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Ini kita juga bisa upload thumbnail ya. Thumbnail itu ketika kita share itu akan di WA misalkan, ya itu biasanya kadang muncul ini gambar ini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian script ini untuk meta ad ya. Kalau teman-teman mengiklankan landing page-nya, produknya itu bisa pakai meta ad di script ini. Kemudian ada advance di sini adalah clone. Nah, kalau teman-teman mau cloning landing page-nya itu, misalkan udah bagus ya, mau di cloning itu bisa ke advance. Kemudian aktifkan allow to clone ya. Klik aja di sini, di copy, kemudian dipaste ke tab yang baru. Nah, tinggal di clone page gitu ya. Jadi sama deh, persis sama ya. Hanya slugnya yang beda nantinya. Itu ya, itu cara mengcloning. Apakah semua orang bisa mengcloning? Bisa kalau kita submit to showcase atau kita kasih ke orang, ke teman kita misalkan, atau ke misalkan kita punya bisnis, kemudian kita punya member gitu ya. Kita mau kasih ke member kita desainnya itu apa misalkan. Misalkan gini, biasanya itu jualan propolis ya. Saya punya teman-teman tuh yang jualan propolis, kemudian dia itu ada timnya begitu ya. Timnya itu jualan juga. Nah, ini biasanya leadernya itu ngasih landing page yang sama begitu ya. Landingnya sama, cuma yang beda adalah nomor kontaknya misalkan. Itu yang beda. Jadi bisa, kasihkan ini aja di cloning. Itu bisa, sama persis. Atau misalkan kalau kita mau taruh dia ke showcase kayak tadi, untuk umum bisa taruh ke sini. Tapi catatannya kalau kita masukkan ke showcase ini berarti landing page kita bisa di-copy oleh orang lain. Misalnya kalau mau sedekah desain misalkan ya silakan disedekahkan desainnya di situ. Boleh ya. Kalau mau hapus halaman tinggal hapus halaman gitu. Seperti itu teman-teman semua ya. Ini next aja untuk yang ini karena di video di YouTube sudah ada.
Saya cek di YouTube ya. Di YouTube-nya Tapsite. Di sini ada di bagian video mana ya? Oh, ini. Ini Kang Nurdin yang jelaskan panjang memang 28 menit karena memang prosesnya panjang, tapi hasilnya sangat bagus teman-teman. Hasilnya gimana? Gimana hasilnya? Ha- Hasilnya itu yang ini kalau nggak salah atau yang mana ya? Pokoknya bagus deh hasilnya dengan menggunakan extension. Itu gratis untuk 1 bulan pertama teman-teman. Hasilnya bagus kayak mana? Maksudnya sebentar saya cek dulu di workspace. Di showcase. Yang hasilnya tadi itu ini teman-teman. Ini ya. Oh, oh iya ini betul. Atau yang mana kemarin? Saya lupa kemarin. Pokoknya hasilnya tuh glowing karena menggunakan uh, cloud ya AI. Sama kayak gini ya, sama kayak gini. Hasilnya bagus banget. Bagus kan? Nah, ini bagus. Dia pakai cloud gitu. Keren banget ya ini ya. Kalau mau di-clone teman-teman bisa di sini. Silakan pergi ke halaman sini, ke showcase, clone aja ini, di-clone, di-cloning ya, di-cloning. Nanti silakan diubah aja, misalkan mau ganti dengan produk lain, itu bisa teman-teman ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang basic-basic itu apa lagi ya? Saya cek dulu yang basic-basic lagi. Terkait dengan ini deh, apa kalau yang chatbot ini nanti di pertemuan kedua ya, karena ini akan panjang banget dan akan nguras pikiran ya, nguras tenaga juga gitu. Ini ke ini ke pertemuan kedua. Tapi kalau teman-teman nggak mau nunggu pertemuan kedua, silakan di tab set itu ada juga saya ngisi juga. Ini mana ya? Ya ini kayaknya. Ini di sini saya jelasin ter- terkait dengan bikin form order, bikin apa namanya, bikin form untuk mengambil data orang gitu ya, bikin form order dari awal sampai pembuatannya sampai closing, sampai saya kaitkan dengan drip center itu ada di sini teman-teman. Silakan kunjungi YouTube-nya Tabset gitu ya, cari yang Tabset Mastery bulan Mei ya, bulan Mei ini sama saja saya ngisi juga gitu. Oke, di sini saya nggak jelaskan itu karena panjang, itu 2 jam itu saya jelasin doang. Nah, kita ke basic-basic dulu sebelum setengah 9, sebelum kita akhiri ya. Kita ke basic dulu, ke ini ada pages untuk kumpulan daripada halaman-halaman kita. Kemudian ada showcases, kayak tadi saya jelaskan. Showcase itu tempat desain-desain ya, yang bisa kita cloning. Ini yang barusan saya ini teman-teman, yang barusan saya masukkan ke showcase. Kita kan barusan bikin ini ya. Maka saya coba untuk masukkan ke showcase. Teman-teman kalau mau edit ini, silakan ya, mau pakai, boleh. Gratis dan nggak bayar prom ya. Oke, kemudian apa lagi? Workspace. Nah, ini workspace. Ini sudah saya jelaskan juga di tab saya juga di video saya di sini. Tapi saya coba spill sedikit ya. Jadi Showcase itu adalah semacam kumpulan website kita. Jadi namanya website itu kan punya banyak halaman ya. Ini anggap aja Workspace itu adalah sebuah website kita. Kemudian satu website itu punya banyak halaman. Seperti ini. Jadi inilah yang dinamakan halaman yang unlimited. Kita bisa bikin page baru ya, bikin page baru. Di sini teman-teman nanti ngomong aja kayak tadi saya sampaikan tadi di awal ya. Perbaiki prompt, pakai prompt yang murah aja dulu nggak masalah. Dan kemudian pakai yang manual dengan menggunakan extension. Caranya seperti ini, silakan disimak di tutorialnya Kang Nurdin, disimak di sini ada caranya. Nah, kemudian apalagi workspace ganti domain misalkan bisa nggak? Bisa, teman-teman ya. Saya sudah juga jelaskan di video saya di sini di tab saya juga. Silakan dikunjungi. Ini seperti ini ya. Nah, saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya share. Dan kemudian workspace ini bisa
share ke teman kita, ke admin kita misalkan websitenya itu dikelola oleh banyak orang misalkan. Ya tinggal kita share owner saja di sini. Kita masukkan email daripada teman kita atau pada dari tim kita misalkan masukkan aja ke sini dia bisa ngelola website kita gitu. Jadi bisa bareng-bareng dikelola. Kalau mau ganti domain ganti aja di sini nanti bisa ya. Ini sudah ada tutorialnya lengkap di YouTube. Jadi bisa domainnya teman-teman semua gitu ya. Oke, seperti itu eh pembahasan mengenai workspace. Saya akan coba bacakan pertanyaan ya di sebelum saya akhiri. Oke, saya baca dulu satu persatu teman-teman. Saya ngopi dulu. Oke, saya baca. Apakah website sudah mendukung SEO Google? Insya Allah sudah mendukung ya, karena di sini di workspace ini sudah bisa kita eh masukkan ya sitemap XML-nya. Di sini sudah ada tutorialnya. Kunjungi aja di website builder ya, AI Builder. Di sini di bagian mana tadi ada ini setting Google Search Console tab set gitu ya. Silakan diklik di sini nanti ada tutorialnya teman-teman ya. Jadi bisa di SEO kan. Selain daripada tab sendiri sudah SEO ya, sudah SEO, sudah SEO. Kemudian pertanyaan lagi selanjutnya dengan tab set ini, jadi Mas Juliansa. Dengan tab set ini saya buka usaha pembuatan website dan LP. Alhamdulillah sudah dapat 3 klien. Wah luar biasa, masya Allah. Ini ya teman-teman contoh real ya. Teman kita Mas Juliansa sudah mendapatkan klien bahkan ya. Dimurahin aja dulu. Ini saya screenshot ya, Mas Juliansa. Luar biasa ini. Saya izin screenshot untuk motivasi teman-teman. Oke, pertanyaan saya, jika klien mau akses form handler, bagaimana ada saran saya? Ya bisa jadi, bisa tadi ini ya. Pokoknya itu kalau kliennya itu per klien itu satu workspace itu bisa. Kayak tadi dengan menggunakan share owner gitu ya. Share owner ini bisa invite aja emailnya dari klien kita begitu. Maka dia bisa akses form handlernya begitu. Atau itu bisa juga kita pakai layanan aja. Nah, misalkan kita aja yang manual gitu ya. Bisa aja seperti itu. Kalau kita nggak mau share share ini. Seperti itu teman-teman ya. Ada saran nggak eh data form handler di akun gitu? Oke, seperti itu ya caranya seperti itu. Intinya bisa di share owner kita ke kepemilikan dari landing page kita gitu. Kemudian Kak saya punya hosting dan domain di Hostinger. Apa bisa digunakan domain yang sudah ada tersebut di website cari gimana? Oke, jadi domain kalau hosting nggak kepakai ya karena hosting adalah di server Hostinger. Kalau domain itu bisa teman-teman ya. Hosting berarti gini, masuk ke ke domainnya, ke Hostinger kalau itu ya. Ke Hostinger, kemudian ke bagian saya nggak punya akun Hostinger sih. Pokoknya masuk ke Hostinger, kemudian ke bagian domain panelnya, pengaturannya. Kalau saya sebentar saya pakai Exabit. Saya contohkan ya. Jadi setiap domain yang beli itu pasti dia menyediakan yang namanya panel dari domain yang dibeli, teman-teman ya. Saya coba di sini masuk dulu ke sini ke akun saya. Meskipun beda mungkin eh tapi sama aja nantinya apa namanya pengaturannya di dalam. Saya cek dulu. Saya login dulu ya, teman-teman, sebagai studi kasus biar teman-teman semua bisa belajar juga. Saya ada autentikasinya. Ini kode keamanan. Sebentar. Jadi biasanya saya pakai beli domain yang murah-murah itu di sini teman-teman. Murah-murah di Exabit ya. Biasanya murah-murah. Ini yang domain.com aja kayaknya itu ada promo di sini ya. Jadi saya recommended di sini beli dan jual di Domainisia. Tapi saya sudah banyak yang ada di Exabit. Ini saya nggak disponsori oleh Exabit ya, teman. Karena udah berapa tahun ini saya pakai ini. Alhamdulillah ada yang beli domain 10.000 begitu ya. Perpanjangan cuma 11.000 kan. Itu sudah termasuk pajak.
Ini bukan promosi, cuman sharing aja teman-teman ya. Sharing aja untuk biar informasi ini bisa nyampe gitu. Sebentar saya pakai yang mana nih? 929482. Bisa nggak ya? Oke. Jadi di hosting ataupun di hosting-hosting yang lain, misalkan teman-teman beli domain di tempat yang lain itu pastikan langsung masuk ke bagian domainnya. Ini pasti sama ya. Meskipun tampilannya beda kayak gini, tapi insya Allah akan sama. Domain di sini ya. Domain saya misalkan. Nah, di sini teman-teman silakan masuk ke bagian domainnya. Contoh saya kemarin beli tabset.my.id. Ini murah 10.000. 11.000 lah dengan pajaknya itu ya. Ya, masih ada pajaknya juga ya. Kalau nggak ada pajaknya ini lebih murah lagi. Nah, teman-teman yang ada di Hostinger, silakan pergi ke bagian domainnya, klik ada di sini, klik domainnya, eh atau ke bagian sini. Mana ya? Sebentar. Oh, ke sini ya. Nah, ke bagian sini atau ke bagian yang mana aja, pokoknya cari aja yang bagian name server. Nah, name server. Saya ulangi lagi, ke bagian halaman domainnya, kemudian cari kayak gini, di pojok ini ya. Pokoknya cari atur name server gitu. Oh, ini punya teman saya, ini punya klien saya. Sebentar. Nah, kemudian pakai ini. Gunakan custom name server. Nah, ini nanti diganti ya. Tutorialnya ada di YouTube, teman-teman ya. Nanti bisa tanya ke admin atau tanya atau cari sendiri di tabset di YouTube-nya tabset gitu ya. Caranya ini sudah saya buatkan di sini. Nah, ini 14 menit waktunya tutorialnya dari awal sampai akhir ini saya juga sudah buatkan teman-temannya. Dah, seperti itu ya. Jadi bisa dipakai di tabsetnya. Oke. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya adalah memakai tabset ini gratis atau berbayar bulan. Nah, oke. Nah, kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan di sini teman-teman ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Eni, Kak Eni, nah ini tab saya AI ini gratis. Nah iya pertama kali ketika daftar itu kan ada mengisi nama, mengisi form ya, mengisi apa lagi, mengisi review dan seterusnya itu mendapatkan 50.000 token gratis gitu ya untuk ngetes membuat landing page dengan tab set. Itu tujuannya apa? Tujuannya teman-teman agar bisa merasakan dulu bikin websitenya seperti apa sih di tab set ini. Jadi experience-nya itu bisa membuat website sendiri gitu dengan mudah di tab set. Makanya kita gratiskan 50.000 token. Jadi nggak langsung bayar gitu. Jadi teman rasakan dulu kalau memang oke, ya udah lanjut di upgrade gitu ya. Kalau nggak oke ya udah nggak masalah. Kita bonus aja itu 50.000. Nah seperti itu. Jadi kita fair, kita nggak maksa untuk membayar gitu ya. Kalau memang berguna dan sangat sangat oke dengan tabset, nah silakan di upgrade dan seterusnya ya. Nah gimana? Apa ini bayar bayar apa tidak? Yang pertama ketika kita mau publish tadi itu berbayar ya. Artinya harus publish dulu, harus langganan dulu gitu ya, langganan dulu. Kalau nggak langganan gimana? Ya nanti akan ada tadi bisa publish, bisa diakses eh, halamannya. Bentar ya, saya contohkan ya. Saya contohkan misalkan sini saya punya yang nggak dipublish. Oh ini sudah dipublish ya. Nah ini teman-teman ya. Di bagian bawah sini pasti ada draft mode ya. Artinya apa? Artinya landing page ini masih dalam keadaan draft. Meskipun bisa diakses. Apakah ini bisa diakses ini? Hanya saja ada embel-embel ini teman-teman. Ya, ada embel-embel ini. Begitu. Jadi untuk tes aja bisa gratis menggunakan token yang kita gratiskan itu, teman-teman ya. Oke, kemudian mana lagi? Jadi langganannya bisa per tahun, bisa langganan per bulan. Ini untuk masa aktif aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita beli HP ya, beli nomor misalkan ya, itu maka kalau zaman dulu itu ada masa aktif nomor gitu. Itu sebenarnya sama seperti itulah gitu ya. Kalau token ini sama seperti pulsa. Kalau kita mau telepon, maka gunakan pulsanya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah isi pulsa begitu. Itu token teman-teman ya. Dan kalau mau gratis bisa tadi kayak saya sampaikan tadi bisa gunakan kayak ChatGPT atau pakai extension yang kita sediakan. Oke, itu ya. Oh iya benar kita sampaikan di sini. Oke, ada rekamannya ada. Undangan pernikahan bisa nggak ya? Ini udah ada ya
undang pernikahan di showcase di sini ada teman kita yang punya adik dan dinikahkan gitu ya. Dia bikin undangan pernikahan. Kita cek di sini ya. Kita bisa clone teman-teman. Nah ini, ya ini real ya. Ini memang ini yang Mbak Nurmalina sama Dandi ini memang nikah ya. Real ini. Kita klik ya. Nah ini teman-teman. Ini udah ada ininya, ada audionya. Saya coba saya share sound juga ya. Kita klik di sini. Kedengeran ya suaranya? Ada audionya. Nah, ini memang belum dikasih gambar. Oke, dah. Itu ya, sudah ada, bisa tinggal di-clone di sini. Kalau mau di otak-atik bisa. Gratis ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya kalau mau edit section, misal pengen besarin tulisan atau edit posisi, harus pakai AI atau bisa edit manual tanpa coding. Kalau manual ya berarti coding teman-teman ya. Kalau otomatis berarti pakai AI. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengetahuan tentang coding sedikit tentang HTML, nah ini sangat membantu teman-teman untuk melakukan editing secara manual tanpa tanpa nih, tanpa apa namanya? Tanpa mengubah secara dengan AI gitu ya. Caranya gimana? Nah, saya kasih tahu rahasianya misalkan teman-teman ya. Kalau mau pakai gratisan misalkan ya, nggak bisa coding ya. Kita paste aja ke HTML ke ini ke apa namanya ke ChatGPT kodenya. Bilang aja tolong ganti ini besarin dan seterusnya. Di copy, setelah selesai ChatGPT-nya sudah selesai, balikin lagi ke tabsetnya begitu. Itu ya. Jadi meskipun kita jualan, maka tapi di sini tetap saya akan bongkar aja kalau misalkan itu memang membantu user-user dari tabset begitu ya. Jadi nggak harus pakai beli token gitu. Yang jelas teman-teman eh, pokoknya nyaman lah gitu pakai tabset gitu ya. Kalau nggak butuhkan token ya nggak usah bayar. Kalau bisa ada yang gratis bisa pakai yang gratisan. Gitu ya. Maaf Kang, saya sudah 23 bulan belum yang lalu pernah daftar 9.000 apa? Hmm, 2 atau 3 bulan yang lalu pernah daftar 9.000 apa masih oke. Oh, kalau Suyanto, ini apa teman saya bukan ya? Kalau udah lewat masa aktifnya berarti nggak bisa bisa diakses tapi masa aktifnya sudah habis Pak. Jadi dia nggak mengikuti aktifnya kita gitu ya. Jadi kalau misalkan tanggal 1 Juni 1 bulan ya berarti Juli itu sudah habis. Jadi masanya aktifnya sudah habis begitu. Artinya sudah hangus berarti begitu Pak. Kalau token nggak hangus kalau token. Token itu nggak pernah hangus tapi kalau masa aktif itu hangus. Ya. Wah ini, wah Mas Juliansah. Kita coba cek ya teman-teman Mas Juliansah. Wih, ya beliau, wih, ini sudah salah satu yang memanfaatkan typeset ya. Wih ini, wah coba coba lihat ya. Bener sih kalau pakai WordPress atau pakai yang coding yang asli coding itu memang mahal ya. Saya sendiri, saya kan dulu juga jasa pembuatan website gitu ya. Saya kayak ini deh. Saya langsung contohkan real ya. Saya contohkan real. Saya punya klien di sini. Klien itu kebetulan ada di sini websitenya atau linknya. Ini dia. Ini saya bikinkan untuk klien saya. Tapi ini teman saya sih sebenarnya. Cuman saya bikinkan, saya kasih bonus desain logo. Saya juga desainer logo. Kemudian saya desainkan ini desain logo ini, ya. Saya desainkan logo karena saya juga ya bisa sedikit lah bikin logo. Dan saya bikin yang ini. Ini bukan ini bukan ini bukan typeset ini, tapi ini WordPress gitu ya. Berapa harganya? Ya ini satu ini kalau nggak salah dulu berapa? 1.500 ya. 1.500.000, 1.500.000 untuk satu halaman teman-teman ya. Ini yang saya bikin untuk klien saya. Segini doang. Kenapa ya? Saya kan mikir copywritingnya, mikir desainnya, mikir, mikir layoutnya, mikir gambarnya, mikir gimana ini bisa optimal gambarnya. Saya kompres dulu. Banyak hal memang yang dilakukan. Maka harganya 1.500 atau 1 juta lah biasanya per halaman gitu.
Karena saya juga harus beli domain, beli hostingnya dan seterusnya ya. Itu 1.500 itu sudah murah ya termasuk ya. Karena ke teman sendiri, udah termasuk logonya juga. Nah kalau menggunakan Typeset itu ya tadi saya bilang itu 1.500, 2.500, 2.500, 10.000 itu bisa bikin di Typeset ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di punya teman kita mana tadi? Ini ya, ya mantep banget ya. Oke, ini contoh yang membuat typeset ya. Wah ini luar biasa. Wih, keren ya. Ini bisa dibagai inspirasi teman-teman ya untuk jasa pembuatan website dengan typeset. Jadi orang itu nggak akan peduli pakai kita pakai apa gitu ya. Kalau mau pakai typeset atau WordPress nggak peduli sebenarnya. Tapi kalau pakai typeset ini insya Allah jauh lebih murah. Oke, Kak, yang Kak Egi. Pak Egi, Kak menaruh pixel ads di website tadi gimana? Oke, saya coba ya. Dikit aja sebelum saya akhiri. Di tabset itu di bagian ini, di bagian kita pergi ke page kita, ke halaman kita, kemudian kita pilih ke editor kita ya, dan masuk ke sini teman-teman, ke setting. Dan kemudian di script ya, taruh di sini aja. Karena saya nggak punya kode ID ini, meta add, ya saya nggak bisa taruh contohkan ya. Yang jelas di sini pastikan aja, nanti dia akan muncul di sini kode-kode atau script yang ada yang dibutuhkan untuk meta add begitu ya. Begitu juga dengan Twitter atau X atau TikTok dan juga Google Analytics. Itu bisa di bagian sini. Jadi per halaman ya. Dan juga di sini ada juga event action ya. Jadi misalkan ada prospek masuk itu bisa kita ambil datanya ya. Ada klik klik tombol. Ini udah insya Allah sudah lengkap untuk kebutuhan meta ad ya. Cuma di sini nggak akan saya bahas karena panjang ya. Waktunya sudah selesai juga gitu. Insya Allah di pekan ketiga, minggu ketiga itu Jumat pekan ketiga teman-teman di bulan ini ya itu spesial untuk membahas tentang ad meta ad gitu ya dengan Kang Nurdin nantinya beliau spesialis ad memang nanti jangan lupa teman-teman tetap setiap Jumat itu luangkan waktu untuk belajar website ya oke kemudian di sini Kang Rizky Awal ya ini sahabat saya dari Depok kalau nggak salah ya kayak domain tapi hostingnya ke Blogspot kah gitu ya? Iya bener kayak gitu ya jadi kayak Blogspot gitu ya Tapsin kayak Blogspot. Kalau teman-teman tahu Blogspot ya, kita kan bisa pakai subdomainnya Blogspot. Kita juga bisa ubah subdomain itu menjadi domain kita, bisa. Ya bedanya kalau Blogspot itu ya untuk blog gitu ya, untuk blog atau untuk website, tapi dia nggak punya AI di situ untuk membangun data, untuk membangun websitenya seperti itu. Kemudian, wih ini Mas Juliansa saya beli di Exhibit 2 domain sesuai dengan video saya. Alhamdulillah. Ini kalau saya affiliate-nya Exabit ini saya akan dapat komisi ya. Sayangnya saya nggak ikut Exabit. Oke teman-teman segitu aja mungkin ya untuk malam hari ini biar nggak banyak-banyak ya. Insya Allah pekan kedua di hari Jumat itu kita akan bahas lebih dalam lagi khusus mengenai ini ya chatbox, form handler dan form order. Ini akan sangat panjang dan sangat akan padat gitu teman-teman ya. Karena akan berhubungan dengan drip center. Jadi sebagai pemanasan aja karena di sini nggak cuma yang sudah expert saja, tapi juga ada yang baru aja menggunakan tab set. Jadi kita memang dari awal teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman yang sudah jago di sini, mohon maaf untuk mulai dari awal lagi begitu ya. Baik itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, kesalahan kata-kata dan penyampaian yang kurang oke dari saya. Baik, itu aja yang bisa kami Sama-sama. sampaikan, teman-teman. Nanti rekamannya akan saya share ketika saya sudah upload gitu ya ke YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, siap-siap.